dengan Rindo, Mas. Aslinya mana, Pak? Asli sini sendiri, Kudus, Getas, Jaten. Ini jualannya jualan apa, Mas? Pisang coklat yang lumer, Mas ya. Jadi Sama pisang yang lain apa? kalau pisang coklat biasa itu biasanya kan coklatnya hanya seperti karamel, dia menempel di kulit. Kalau pisang coklat lumer itu dia coklatnya lebih lumer, Mas, lebih banyak coklatnya. Beda sama yang lain. Kalau yang lain kan coklatnya biasanya sedikit. Kalau ini lebih banyak coklatnya. Seperti ini segini. Kalau bahan dasarnya ini apa? Bahan dasarnya cuma coklat, pisang, sama kulit lumpia, Mas, kayak gini, Mas. Kulit lumpia dari apa, Mas? Dari tepung biasa, tepung terigu. Itu kulitnya ada pesanan atau buat sendiri? Kalau rame itu biasanya ambil dari luar, Mas. Kalau agak sepi gitu masih bisa buat sendiri. Biasanya kalau beli dengan harga berapa ada? Maksudnya lumpianya, kulit lumpianya. Kulit lumpia biasanya satu bungkus isi 90, itu harganya satu bungkusnya biasanya 18.000 sampai 20.000 tergantung di apa namanya kualitas dari kulitnya, Mas. Di pasar beda-beda harganya. Kalau pisangnya ini pakai pisang apa, Pak? Pisang raja, Mas, ini. Pisang raja. Iya. Kalau pakai pisang lain nggak bisa. Nggak bisa. Bisa, cuman kalau untuk makanan seperti ini enaknya itu pisang raja. Kalau pisang raja itu kan lebih manis. Kalau digoreng dia semakin manis lagi. Bedanya di situ pisang-pisang lainnya. Ini dikasih apa, Pak? Ini tepung terigu, Mas, untuk Buat nempelin sebagai lem. Oh, lem penempelnya. Lem penempelnya. Terus untuk harga ini jual dengan harga berapaan, Mas? Harganya kita cukup murah saja, Mas, familiar merakyat, cuman 2.500. Udah dapat satu pisang coklat lumer. Untuk rasa-rasanya ada apa? Dan kebetulan rasanya original, cuman untuk toppingnya ada topping keju. Keju sama Iya. Keju saja untuk sementara ini. Soalnya kalau dikombinasi dengan kayak topping-topping stroberi, taro, red velvet itu rasanya campur, jadi kurang. Dulu pernah, cuman sekarang enggak ada, cuman keju aja. ya, toppingnya berarti ditaruh di atas. Di atasnya gini, diparut gitu. Untuk mulai merintis usaha ini membutuhkan modal berapa? Awal. Kalau untuk modal bahan aja itu murah, Mas, cuman 300-200 ribu udah cukup untuk bahan. Jalan bahan. Iya. Kalau full total sama gerobak. Sama gerobaknya sendiri kan udah 4 jutaan lebih, Mas, 4,5 gitu. Ya paling belum batas tahun udah balik modal lah, Mas, kalau untuk gerobak, peralatan dan sebagainya itu masih belum ada 6 bulanan udah balik modal gitu. Untuk tempat di sini sewa atau gimana? Kita hanya menempati di sini untuk bayar kebersihan aja, Mas. Oh, untuk kebersihan berapa? Cuman 10.000 aja seminggu. Untuk lokasinya ini di daerah mana? Di depan Taman Krida, Gor Kudus. Kita punya 2 cabang sama di depan Gedung Graha Mustika Kudus. Oh, punya 2 cabang ya? Ya, Berarti merintis usaha ini dari tahun berapa, Mas? sejak tahun 2019. 2019 ya? Awal mulai buka, respon dari masyarakat gimana? Antusias, Mas, sangat banyak sekali kita pelanggannya. Baik ya, Mas? Iya. Berarti sekali baru buka langsung rame ya? Ya, dulu langsung rame, Mas. Kalau terinspirasi usaha ini dari mana sih, Mas? Dari dulunya kan kita online, Mas. Oh, di online ini. Ah, Lewat ah. apa, Mas, pemasarannya? Dulunya kan usahanya istri, dia online. Terus apa? Via Facebook, via Setelah banyak Instagram. Setelah banyak permintaan disuruh untuk buka, kita buka di CFD dulu nih. pertama di Jadid. Terus lagi buka di Graha Mustika pertama. Pertama ini Iya. cabang kedua berarti ya? Ini cabang ketiga, yang keduanya Ketiga berarti, Mas? sementara ini masih off, Mas. Oh, Belum ada orang soalnya. berarti dari ketiga ya? Bukanya dari jam berapa? Berapa? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya.
Kita kadang terima pesanan juga untuk hajatan dan sebagainya di kemasan kecil gitu. Oh, kalau Nikah. menerima pesanan itu bisa menghubungi di nomor berapa Mas? Di 08969877703. Di WA juga bisa. Berarti ini kalau gorengnya harus ada yang beli dulu, nggak bisa disiapin dulu enggak? Maksudnya langsung Kalau sore biasanya kita langsung goreng soalnya rame. Kalau jam-jam segini nggak berani. Gitu. Permintaan rata-rata itu enak hangat. Kalau hangat kan coklatnya lebih lumer sih Mas. itu kalau goreng nggak bocor gitu. Kalau Enggak bocor. Tapi kita kan kulitnya 2 rangkap Mas. rangkap dulu. Iya. Di sini ada apa aja ini Mas? Ini pisang raja ini Mas pisangnya. Ini apa? Ini Coklatnya. Pisang rajanya gini. sehari nyetok coklat berapa Mas? Pisang raja juga harus yang dalu kayak gini Mas. Kalau nggak dalu, istilah Jawanya itu dalu atau udah matang yang benar-benar matang. Kalau masih kuning itu Mas belum. Kalau masih kuning biasanya belum bisa. Jeleknya pisang raja kalau belum benar-benar matang, masih kuning, digoreng itu keluar sepete. Seperti keluar. Iya. Malah justru lebih nggak enak Jadi tahu matang atau enggaknya dari warna. warnanya. Maka udah ada hitamnya kayak gini berarti dia udah benar-benar matang. Sekali beli pisangnya itu langsung berapa lirang? Kalau saya belinya langsung 20-30 lirang Mas. 20-30 tundun. Satu tundun ada 8 lirang. Di petaninya langsung atau Langsung di distributor pengepul langsung. di Butur? Di daerah sana. Undaan kalau enggak di Juwangi Purwodadi. Dapat harga murah ya. Ya, selisihnya banyak Mas, parone dari pasar. Gitu. Kita juga ada satu mitra di daerah mana? Hodo Onggosoco, daerah Onggosoco. Itu satu mitra, dia tak kasih satu gerobak kayak gini. Sama ada namanya pistok lumer bikin lagi. Untuk apa namanya? Bahannya dari kita semua. Udah langsung matang tak kirim ke sana. Mitra Mas, lebih ke mitra. Kalau franchise kan bagi hasil. Kalau kita mitra. Jadi mitranya sampean. Iya. Dia 5 juta tak kasih gerobak sama apa ini untuk kompornya dia sendiri peralatan gitu. Jadi setiap harinya beli 1-2 box. Satu boxnya isi 70. Selama merintis usaha ini ada kesulitan nggak awalannya? Ya kesulitannya paling pas kalau nggak ada kulit kayak gitu dulunya Mas. Tapi sekarang kan udah bisa buat kulit. Jadi kalau pada waktu puasa biasanya itu permintaan sangat banyak. Nah, kita kehabisan kulit. Kadang kesana-sana kehabisan kulit. Kalau apalagi menjelang Lebaran, itu 1 minggu biasanya pada libur. Mau nggak mau kita harus buat sendiri. Gitu. Dapat ilmu buat kulit lumpianya sendiri dari mana tuh? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Iya, dari YouTube. Uji coba sampai berapa hari? Wah, sampai ngabisin 1 karung tepung. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi. Berarti berapa hari jadi sampai benar-benar hasilnya? Aku nyoba sampai 8 kali Mas baru bisa. 8 kali. Ternyata dari pennya ini loh, apa namanya? Kan ini prosesnya Pen. Oh, pakai apa? Nggak beda kalau dikasih kuas itu beda. Oh, beda ya. Kalau kita langsung diaduk, diginiin. Gitu. Kalau biasanya kan orang-orang rumahan kan adonan kayak gini terus dikuas diginiin Mas. Dikuas. Kalau saya ini adonan yang kental, aku giniin. Itu pada pakai tangan gitu. Iya, pakai tangan tak giniin yang benar-benar bisa tipis itu kayak gini. Sampai segini. Sampai bisa tipis gitu. Kalau ketebelan kan biasanya ini Mas, Beda-beda. keras nanti. Nah, gini kan enak. Berapa menit biasanya buat Wah. maksudnya proses Setengah jam cukup kok Mas. Setengah jam udah dapat sekitar 300-400an. cepat ya? Cepat, kita ada 5 pennya. Jadi cepat. Lama
selama jualan pernah dirasain atau ada yang iri ya? Ada, itu pasti Mas kalau orang jualan seperti itu Mas. Kayak seperti apa? Entah itu dikasih bunga di depan atau apa, Jajan ya? terus diresein, dirumorin, wah ini pakai ini pisang ya udah busuk gini-gini, pastilah itu apa usaha seperti itu ada yang Kalau misalnya ada yang rame kan biasanya kan ada yang ya iri. ya betul. Wong ya intinya kalau jualan seperti ini memang terlihat sepele Mas, cuman kan lumayan biasanya gini. Intinya kalau jualan di pedagang kaki lima kayak gini, Pada sebelah mata ya. iya harus mental misalnya. Misalnya. Tuh. Dulunya saya kan kerja sebelum megang ini Sebelumnya kerja di mana, Pak? di marketing suatu perusahaan Mas ya. Perusahaan apa? Perusahaan farmasi. Obat ya. Ya. Berapa tahun? Sudah jalan 4 tahun Mas. Berarti memutuskan keluar. Udah keluar karena ada anak kedua, istri repot, mau nggak mau harus keluar untuk nerusin ini. Kan dulu satu, langsung saya banting, langsung buka dua. Gitu. Karena kalau kerja di perusahaan biasanya kan gajinya nunggu sebulan sekali ya. Ya benar. Nggak bisa pegang uang tiap Ya. hari. Kalau kita kerja ikut orang kan hasilnya pasti Mas. Pasti kalau Ya pasti. dagang kan nganu. Dagang kan sepi rame gitu. Pada waktu rame kita jangan boros. Gitu. Nggak boleh boros, harus nutupin pada waktu kita sepi. Kalau karyawan kan beda, wah segini bisa ngeluarin segini bisa timal tiap harinya. Kalau kita nggak bisa, kadang dapat 300, kadang dapat juta, kadang dapat 200 kan nggak bisa di ini, nggak bisa diprediksi. Ya. Kadang bisa lebih gitu. Benar. Kalau dibandingin kerja ikut orang sama usaha sendiri enakan mana Mas menurut sampean? Kalau enaknya enak itu kerja Mas, enak ikut orang. Kan kita nggak mikir, untuk besok kita nggak mikir. Kalau nganu Ya, sendiri kan. kalau kita sakit nggak mikir, kalau kita mau apa namanya besok apa mau hutang orang, wah ada cagerane kan gitu enak. Selain itu kerja ikut orang kan kita hanya diperintah, tidak bisa inovasi apa. Bisa berkembang. Nah, gitu. Terapannya kan gini kalau apa kerja ikut orang. Kalau di saat nggak laku gitu, menurut sampean gimana Mas? Misal Insya Allah laku Mas, Dara. laku, Kalau kita dagang yakin pada Allah pasti laku. pasti laku. Dimana ada orang jual pasti ada yang beli. Intinya yakin ya. Iya, betul. Kalau saran buat pemula yang memulai usaha gimana Mas menurut sampean? Jangan malu, Jangan malu ya. jangan malu, jangan menyerah, jangan pernah putus asa pokoknya Mas. Kadang kan kalau mau mulai usaha kan ragu ini Ya. laku apa enggak itu gimana? Intinya mulai aja dulu gitu. Kalau kita mikir pasti kita nggak akan jadi-jadi. Seperti dulu saya mau resign itu nggak jadi-jadi. Oh ternyata di sini lebih banyak dari itu. Melebihi penghasilan dari Ya, pekerjaan dulu. ya benar. Gitu. Ya untuk anak muda ya memang biasanya kan kalau udah usia muda itu mikirnya kan enak kerja ikut orang Mas. Saran saya untuk anak muda mulailah berdagang walaupun masih untuk belajar walaupun untuk belajar terus masih bekerja itu mulailah untuk usaha sedikit-sedikit. Toh kita nanti saat tua juga ujung-ujungnya usaha sendiri kan. Caranya udah ikut orang kan nggak mungkin lama sih. Iya, Kena betul. PHK. Ada pasti ada usia pensiun juga ada 50 tahun kita baru mulai usaha udah kacau. Kalau kita dari kerja ikut orang udah punya usaha di Sambi nanti kalau udah mulai besar kelihatannya udah mulai udah mulai bagus ya udah tinggal pilih salah satu gitu sih. Tetap pokoknya semangat terus Mas. nggak boleh mengeluh Mas gitu. Proses pembuatannya gini Mas, kita itu ada namanya kulit yang besar sama kulit yang kecil Mas. Beda ya. Iya, kita untuk lapisan luarnya itu menggunakan kulit yang besar. Ini berapa harganya? 2.500 ya.
Kalau per biji jualnya kita 2.500. Nah, ini untuk awalnya itu kulit yang besar. Terus untuk dalamnya kita pakainya kulit yang kecil, Mas. Oh, di double ini. Double 2. Supaya tidak bocor. Nah, kenapa kita kulitnya harus tipis? Karena dalamnya biar ikut mateng, Mas. Kalau ketebelan kan biasanya nggak bisa mateng nanti. Kita gini, mencoklat gini. Coklatnya banyak, Mas. 1 sendok penuh ya? Iya, 1 sendok penuh. Sampai segini. Kalau pisok lumer yang lain itu nggak seperti ini, Mas. Bisa boleh dibandingkan. Sedikit ya? Coklatnya masih sedikit ya, nggak berani banyak seperti ini. Berarti ini sampai lumer-lumer ya? Iya. Nanti tak buat pelan, Mas. Untuk digoreng sih kan di penutupan ya? Oke. Set. Nah, ya. Pakai pisangnya, set. Goreng kabel. Walaupun kelihatan jelek seperti ini, Mas, dalamnya Tapi bagus. dalamnya bagus ya. Itulah bedanya pisang raja dengan pisang lain. Kayak pisang kepok nggak bisa? Bisa, cuma rasanya beda, Mas. Oh, rasanya beda ya. Coklatnya pisangnya juga banyak. Satu gini jadi 3. Langsung fresh langsung metik gini, Mas. Jadi ini mau buka cabang ketiga ya? Udah, Mas, tapi yang di Jember itu sementara tutup dulu. Belum ada karyawannya. Iya, satu itu ada masalah juga di tempat. Rencana mau pindah juga. Itu lipat gini. Itu satu kulit pertama, terus dobelin lagi. Jadi kecil dulu, baru yang besar ya? Ya, baru kita kasih lem. Ini bukan lem ya, Mas, ini topong terigu. Terigu buat perekatan. Iya. Lipatnya juga harus rapat. Ini kan nggak bisa bocor dia, Mas. Kalau yang lain biasanya separuhnya gini, ini besar. Untuk pisok lumer di Kudus sih belum ada sih kayaknya, Mas. Cuman dari saya terus sama satu itu aja. Berarti masih sedikit saingan ya? Ya. Karena mumpung masih sedikit, coba-coba buka banyak. Gitu. Kalau sama mitra ya ada 4, Mas ya. Kalau pas ada CFD ini masih ikut atau enggak? Terkadang ikut, terkadang juga enggak, tergantung badannya, Mas. Biasanya ini kalau tinggal jualan izin dulu, Mas, kalau jualan di CFD. Di CFD terdaftar di pemerintah, Mas. Oh, Masuk daftar dari perdagangan. Dinas Perdagangan, mempunyai KTP baru nanti kita dikasih tempat nanti. Soalnya kalau enggak gitu banyak nanti yang jualan. Berarti izin ke Dinas Perdagangan dulu ya? Iya. Saya tempatnya kan udah ditentuin dari situ. Untuk proses penggorengan juga ini, Mas, harus pas. Kalau nggak itu gosong di luar aja, dalamnya masih mentah. Itu pakai api sedang atau api? Kalau udah biasa sih pakai api besar nggak apa-apa. Cuman harus sering dibolak-balik. Bolak-balik gosong ya? Ya. Kalau untuk yang beli mentah, saranin gorengnya pakai kompor yang biasa. Pakai api kecil. Ini pakai api apa, Mas? Ini pakai kompor jos ini, Mas, besar ini. Ada biar cepet. Berapa menit ya? Nggak sampai 5 menit udah matang, Mas. Nah, prosesnya ya gini, harus sering
geser-geser dibolak-balik. Di omset biasanya nggak nyampe berapa mas? Kalau hari-hari biasa satu gerobak 300 sampai 400-an mas, omset kotor. Kalau Sabtu Minggu bisa sampai 1 jutaan, Kalau 700 1 jutaan. Makanya banyak orang yang libur. Iya. Kalau di sini lebih mas 1 juta mas. Nek minggu ramai banget sini. Kita gunting Sampai tumpah ada enggak? sampai tumpe-tumpe. Nah, ini coklatnya banyak banget Iya. mas. Oke, ampun mas. Sampai tumpe-tumpe. Oke, terima kasih sudah mau diliput atas informasinya ya mas. Siap. Semoga menginspirasi Buat yang mau buat memulai usaha. Intinya kita jangan pernah takut atau malu. Biasanya biasanya setelah kerja mas, kayak gini saya sendiri pengalaman pribadi itu ketemu teman masih malu dulunya. awalan nih. Ya, anggap aja gini lah, kalau kita masih malu untuk memotivasi diri sendiri. Ngapain sih malu? Toh kita lapar, kita juga ada dipikirin teman kok. Nah, gitu. Gitu. Harus berani mulai dari sekarang memang. Walaupun kita masih bekerja, mulailah dari sekarang. Mau sampai kapan Ah, ah. ya ikut orang? Kalau kita udah diberhentikan jadi karyawan baru mulai kerja, bingung nanti mas. Kalau rame itu alhamdulillah, kalau pas sepi ya itu bingung. Gitu.